Beberapa praktisi dan pengajar hubungan internasional menilai kemenangan Joe Biden di Pilpres Amerika Serikat membawa dampak positif bagi kerjasama ekonomi antara Amerika dan Indonesia. Namun hal itu harus didukung dengan kesiapan diplomasi yang dibangun Indonesia dengan Amerika di bawah kepemimpinan Biden. Biden cenderung akan melakukan pendekatan multilateral dan kembali ke relasi tradisional dalam menjalin kerjasama internasional. Hal itu dapat mengakibatkan Indonesia terjepit negosiasi yang tak jelas jika tidak memanfaatkan momentum sebelum pelantikan Biden pada 20 Januari 2021. The battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country. And the battle to save our planet by getting climate under control. The battle to restore decency, defend democracy, and give everybody in this country a fair shot. That's all they're asking for, a fair shot. White, Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all. Salah satu cara memperkuat kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Amerika yakni memastikan kunjungan pertama Biden ke Asia yakni ke Indonesia. Selain itu, kebijakan kerjasama ekonomi Indonesia-Amerika di era Donald Trump yang menguntungkan Indonesia harus dinegosiasikan kembali agar tetap dipertahankan. Salah satunya yakni fasilitas biaya masuk terhadap produk impor asal Indonesia. Seperti diketahui, Joe Biden, presiden terpilih dengan 290 suara elektoral, mengakhiri kepemimpinan 4 tahun Donald Trump. Joe Biden menjadi presiden tertua di Amerika yakni 78 tahun saat dilantik tahun depan. Sementara Kamala Harris akan mengukir sejarah sebagai wanita kulit hitam pertama yang duduk di kursi nomor 2 di Gedung Putih. Tim Liputan Berita 1. Amerika di bawah Joe Biden, itulah topik dialog kita pagi ini pemirsa, dan untuk membahasnya lebih luas kita sudah terhubung dengan Dino Patijalal, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat periode 2010-2013. Selamat pagi Pak Dino. Selamat pagi Cikal. Sehat ya Pak Dino? Sehat, terima kasih. Alhamdulillah. Pak Dino, ini kalau kita bicara mengenai peta politik di Amerika Serikat tentu akan berpengaruh juga terhadap negara-negara lain, khususnya kita bicara Indonesia. Nah, sebetulnya saya langsung ke poinnya. Apa yang harus dipersiapkan oleh Indonesia? Penetrasi apa yang harus dilakukan sehingga nanti ketika pemerintahan di era Joe Biden itu bisa fokus dalam kemitraan strategis di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Pandangan Anda seperti apa, Pak Dino? Kalau pertama, Presiden Jokowi perlu mengirimkan ucapan selamat kepada Joe Biden. Dan itu nggak perlu nunggu sampai tanggal 20 Januari misalnya ya. Karena itu kan formalnya gitu. Dan nanti ratusan orang itu. Nah, kedua, tentu kita harus mulai menggarap orang-orangnya Biden, Duta Besar Muhammad Lutfi, tapi juga pemerintahan lain, anggota-anggota pemerintah kita yang lain juga perlu mulai menggarap timnya Biden gitu, right? Nah, kemudian kita juga tentu yang paling kita kejar adalah investasi Amerika untuk Indonesia. Nah, untuk itu benar-benar kita harus siap dengan kondisi dan peraturan dan regulasi yang baik untuk menampung investasi Amerika Serikat di Indonesia. Dan kita juga tentu harus membangkitkan lagi semangat kemitraan strategis Indonesia-Amerika Serikat. Memang sudah ada selama ini, tapi dalam 4 tahun terakhir agak semakin redup dan ini harus dibangkitkan lagi semangatnya. Oke, kalau recovery-nya akan seperti apa Pak Dino? Kalau Anda melihat transisi dari Trump ke Biden juga terhadap kerjasamanya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, apakah recovery-nya akan sulit atau hanya melanjutkan saja gitu? Kalau saya lihat kebijakan Trump selama ini terhadap Asia Tenggara agak tidak koheren, dalam arti tidak konsisten gitu ya, dan naik turun gitu kan.
Jadi saya melihat kalau Biden akan lebih terstruktur dan lebih tertata dengan baik, dan apalagi Biden kalau saya lihat akan mempunyai peluang untuk menarik banyak policy wonks di Washington. Ini orang-orang yang jago menangani kebijakan ya, yang selama ini menolak untuk bergabung dengan Trump. Dulu itu pernah ada suatu gerakan think tank orang-orang pinter di Washington itu menandatangani petisi mereka tidak mau bergabung dengan Trump, dan setelah Trump masuk mereka dikucilkan. Padahal mereka ini orang yang sudah banyak punya pengalaman di Washington DC gitu. Saya kira mereka akan ditarik lagi oleh Biden untuk masuk, dan itu akan membuat struktur pemerintahannya juga menjadi lebih baik. Oke, secara kebijakan politik luar negeri juga ada perbedaan pendekatannya antara Donald Trump juga dengan Joe Biden. Donald Trump ia lebih mengutamakan bilateralism, kemudian Joe Biden lebih ke multilateralism gitu. Nah, lebih mengutamakan sekutu-sekutu untuk menghadapi peta politik internasional. Apakah Indonesia termasuk dalam bisa dikatakan sahabat dari Amerika Serikat itu dalam menghadapi beberapa dinamika politik global? Ya tentu, jadi ini bukan personal ya, politik luar negeri, ini adalah suatu kebijakan dan kepentingan, dan memang cukup banyak kebijakan dan kepentingan Indonesia yang align, yang saling mendukung dengan Amerika Serikat ya. Misalnya mengenai Indo-Pasifik ya, walaupun pendekatan kita agak berbeda, right? Mengenai ASEAN sentralitas ASEAN juga, walaupun pendekatannya agak Amerika juga mendukung itu, right? Makanya kita harus kalau Biden yang pasti akan lebih menonjol adalah mengenai multilateralisme, dan itu juga akan membuat sinergi antara Indonesia dan Amerika Serikat lebih baik lagi, karena kita lihat Trump keluar dari Paris Peace Treaty, right? Dan juga memunggungi PBB seolah-olah dan lain sebagainya, right? Jadi kita berharap politik luar negeri Amerika akan lebih aktif di panggung dunia, karena dunia memang benar-benar memerlukan peran Amerika yang lebih aktif ya, karena kekuatan Amerika, sumber daya, kekayaan Amerika dan lain sebagainya. Oke. Yang menjadi sorotan saat era Trump adalah bagaimana hubungan naik turunnya hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, terutama dalam perang dagang. Nah, di era Joe Biden akan seperti apa kelihatannya, Pak Dino? Tentu Amerika akan terus bersaing dengan Tiongkok karena rivalitas itu sekarang sudah ada dan sudah masuk dalam DNA-nya Amerika. Jadi siapapun yang berkuasa, apakah Partai Republik atau Demokrat, pasti akan menganggap Tiongkok sebagai saingan, ya. Tapi mudah-mudahan tidak menganggap sebagai musuh, ya, enemy. Karena Trump pernah menggunakan kata itu bahwa Tiongkok itu in many ways is a foe to enemy gitu. Saya berharap itu bahwa Biden menangani Tiongkok bisa lebih bijak, lebih hati-hati, dan bisa menurunkan suhu hubungan sehingga tidak melulu hanya persaingan dan ketegangan, tapi juga lebih banyak kondisi kerjasamanya. Itu yang diharapkan negara-negara kawasan. Karena kalau Tiongkok dan Amerika itu ribut terus, kita semua kena imbasnya. Oke. Ada dua diplomasi yang saat ini menjadi sorotan ketika nanti bagaimana Biden memimpin Amerika Serikat, yakni diplomasi pertahanan dan juga diplomasi ekonomi. Kita akan bahas satu-satu. Bagaimana dengan diplomasi pertahanan? Kita tahu beberapa kali misalnya Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, berkunjung ke Amerika Serikat. Apa yang harus ditingkatkan agar diplomasi pertahanan Indonesia kerjasama dengan Amerika Serikat ini bisa lebih moncer begitu? Pertama, kalau dari segi pertahanan, saya sungguh berharap Amerika jangan terlalu militeristis seperti zaman Trump. Ya, kalau zaman Trump itu pemikirannya adalah pokoknya anggaran pemerintah sebanyak mungkin ditujukan ke pembangunan militer. Jadi sekitar $700 miliar anggaran militer Amerika, tertinggi
dalam beberapa dekade terakhir. Oke. Jadi itu akan ya prihatin kita ya. Nah, tapi kita juga menyambut baik sekarang Amerika ingin meningkatkan kerjasama militer, walaupun tentu kita tidak akan pernah menjadi sekutu Amerika, kita tidak akan pernah menjadi sekutu negara manapun, tidak mungkin ada pangkalan militer Amerika ya. Tapi kalau kerjasama dalam arti senjata, pelatihan dan lain sebagainya tentu kita menyambut baik. Oke, Pak Dino, di segmen berikutnya kita akan lebih fokus bagaimana peta politik domestik dan kebijakan dari Amerika Serikat itu sendiri. Tapi usai jeda dan pemirsa usai jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Morning Talk.